Halo Sobat BEM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu dan gadis remajanya ditemukan sudah meninggal dunia beberapa hari sebelum ditemukan oleh tetangga mereka yang merasa curiga karena tersebar bau aneh dan lalat-lalat yang keluar masuk dari rumahnya. Bagaimana kasus ini terjadi? Silakan disimak videonya. Sebelumnya nggak bakal dibilang kriminal kalau tekan tombol subscribe dan like-nya dulu. Ois dan Gunawan adalah sepasang suami istri yang sudah 4 tahun menikah. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di RT 1 RW 1 Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Pasangan ini menikah siri dan masing-masing telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Ois setia 42 tahun yang membawa anak bungsunya bernama Gaida Marwa Wijaya berusia 14 tahun. Sang suami bernama Gunawan berusia 44 tahun juga membawa putrinya bernama Ide berusia 13 tahun. Gunawan sehari-harinya bekerja sebagai tukang bangunan. Sosok Gunawan dikenal sebagai orang yang temperamental. Tapi Gunawan tidak pernah berbuat onar dan selalu berbuat baik serta ramah pada warga sekitar. Awal kejanggalan terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Ada salah satu teman dari Ois datang ke rumah mereka. Teman ini datang untuk mencari keberadaan Ois yang tidak bisa dihubungi karena Ois telah membuat janji akan pergi ke acara lomba senam di Bengkulu. Sampai keesokan hari atau pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, Ois masih tidak bisa dihubungi oleh temannya. Lalu temannya mendatangi rumah Ois lagi untuk mencari tahu keberadaannya. Setibanya di sana, teman Ois masih mendapati pintu rumah terkunci dan jendela tertutup. Lalu sang teman mencari informasi pada tetangga sekitaran. Tetangga mengatakan jika memang Ois sudah tidak terlihat keluar rumah beberapa hari terakhir. Bahkan salah satu tetangga yang bernama Nano mengatakan jika tetangga merasa aneh lantaran tercium bau tidak sedap yang bersumber dari rumah Ois. Dan juga terlihat adanya lalat yang berterbangan keluar masuk dari sela-sela jendela rumah. Dengan kejanggalan itu, mereka berinisiatif untuk mengecek rumah. Setelah pintu berhasil dibuka paksa, terlihatlah Ois tergeletak di kursi ruangan tengah dengan wajah tertutup kain. Di tembok dekat tubuh Ois terlihat noda cairan merah hemoglobin yang mengering menempel di sana. Bukan itu saja, ternyata ditemukan luka sayatan benda senjata tajam pada bagian tubuh Ois. Ketika warga masuk ke dalam kamar, terlihat juga anak kandung Ois yang telah dalam kondisi yang menyedihkan. Telah mengalami proses penguraian dengan luka sajam pada lehernya. Besar kemungkinan jika keduanya merupakan korban penghabisan nyawa. Polisi segera datang dan melakukan olah TKP serta evakuasi. Selain kedua korban ibu dan anak kandung itu, tidak ada satupun anggota keluarga lainnya yang berada di rumah. Di sela-sela olah TKP polisi, ada seorang pria bernama Mamat yang mantan suami Ois dan ayah kandung dari Gaida. Mamat datang untuk memastikan kedua korban itu. Tentu saja Mamat sangat syok melihat kondisi Ois dan anak kandungnya. Kedua tubuh korban segera dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk diotopsi. Atas dasar ciri-ciri fisik pada saat kedua korban ini ditemukan, diduga kedua korban telah meninggal dunia sekitar 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Polisi menggali keterangan dari tetangga korban. Ada beberapa saksi yang mengatakan jika pada tanggal 30 April 2025 sekitar jam 6.30 pagi ada keributan di dalam rumah itu. Tapi tetangga mengira jika hal itu hanya keributan biasa, karena mereka memang sering terlibat pertengkaran. Tetangga sekitaran tidak mengetahui jelas permasalahan apa yang dialami oleh keluarga mereka. Keluarga korban ini terbilang cukup tertutup. Terlebih mereka tinggal di rumah tersebut baru beberapa bulan terakhir. Bahkan belum sempat membuat laporan pada Pak RT setempat. Masih kata tetangga, beberapa saat setelah keributan terjadi, anak tiri korban keluar rumah dan tidak berselang lama, suami korban juga ikut keluar dari rumah itu, lantas mengunci pintu dan menutup semua jendela. Seperti yang sudah disebutkan di awal, suami korban memiliki sifat temperamental. Ketika marah, si suami sering membawa senjata tajam. Kuat dugaan jika sang suami merupakan pelaku penghilangan nyawa itu. Terlebih si suami tidak terlihat di rumah itu dan menghilang tanpa jejak.
Dari keterangan-keterangan itulah, polisi memasukkan Gunawan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dugaan Gunawan sebagai pelaku penghilangan nyawa menguat setelah polisi melakukan pemeriksaan kepada Ide, 13 tahun anak kandung perempuan Gunawan. Ide ini merupakan saksi kunci peristiwa yang terjadi di dalam rumah itu. Saat Ide diperiksa, Ide menceritakan jika memang benar di rumah itu telah terjadi keributan. Dia melihat bapaknya menganiaya kedua korban menggunakan sebuah kayu. Pada saat kejadian itu, Ide sempat keluar rumah dan memanggil tetangga sekitaran, katanya. Namun tidak ada yang datang. Lalu Ide kembali lagi ke dalam dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Tapi kesaksian dari Ide ini dibantah tetangga korban. Tetangga sekitaran merasa ada yang janggal atas pernyataan anak kandung Gunawan itu. Salah satu tetangga korban ada yang mengatakan pada saat terjadinya keributan, Ide tidak pernah meminta bantuan pada tetangga. Justru tetangga melihat Ide keluar dari rumah dengan kondisi tenang dan masih mengenakan seragam sekolah. Selain itu, tetangga juga melihat Gunawan keluar rumah sambil memegang parang, bukan kayu. Setelah anak kandungnya pergi, Gunawan pergi dengan mengunci pintu dari luar lalu meninggalkan rumah menggunakan motor milik korban. Setelah kejadian itu, esok harinya warga sempat melihat Ide, anak dari Gunawan ini kembali lagi ke rumah. Dan pada saat disapa, Ide mengatakan jika dirinya hanya mengambil ponsel. Kakak tiri dan ibu tirinya masih berada di dalam rumah itu. Berdasarkan informasi tersebut, menguatkan jika Ide mengetahui ada jasad korban, ibu dan saudara tirinya di dalam rumah. Pihak kepolisian masih mendalami kesaksian Ide, anak Gunawan, dan polisi terus melakukan pengejaran kepada Gunawan. Setelah 5 hari melakukan pengejaran, Gunawan berhasil ditangkap di wilayah Rengas Dengklok Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Gunawan diinterogasi terkait pembunuhan Eis, istrinya, dan juga Gaida, anak tirinya. Di dalam interogasi itu, Gunawan mengaku telah dibuat kesal oleh korban. Gunawan mengakui jika keributan itu sudah hampir sering terjadi setelah Ide, anak kandungnya, ikut bersama dengan mereka tinggal di rumah tersebut setelah Lebaran kemarin. Namun pada hari kejadian itu, emosi dari pelaku sudah tidak terbendung lagi. Kejadian itu berawal pada tanggal 30 April 2025 sekitar jam setengah 7 pagi. Pada pagi itu, Gunawan sedang berada di kamar mandi. Pada saat sedang mandi, Gunawan mendengar adanya keributan antara Eis dan Ide, anak kandungnya. Keributan bermula karena Eis meminta Ide untuk berangkat ke sekolah dengan naik ojek, tapi Ide menolak. Mendengar keributan itu, Gunawan keluar dari kamar mandi lalu menghampiri mereka dan melerai keduanya. Gunawan menegur Eis, istrinya. Eis tidak diterima oleh Gunawan dan merespon dengan marah. Akhirnya Eis dan Gunawan terlibat pertengkaran dan terjadi keributan besar. Dalam keributan itu, katanya, Gunawan merasa tersinggung atas perkataan Eis yang menurutnya sangat tidak menghargai dirinya sebagai suami. Dengan penuh amarah, Gunawan memukul bagian pelipis mata kiri dari Eis. Setelahnya dia pergi ke dapur untuk mengambil sebuah sajam parang dan kembali lagi mendekati korban Eis. Lalu sambil memegang sajam, Gunawan berkata pada istrinya, "Mati kek kau," artinya mati nanti kau. Gunawan melayangkan sajam ke arah Eis berkali-kali. Sabetan itu membuat cairan merah muncrat mengenai tembok rumah. Setelah penghabisan nyawa itu terjadi, Gunawan terkejut karena mendengar teriakan histeris Gaida dari arah belakangnya. Gunawan yang menyadari jika aksinya telah diketahui anak kandung korban, lalu dia mengejar Gaida sampai ke dalam kamar. Gaida mendapatkan serangan pada bagian leher dan kepalanya sebanyak 3 kali. Seketika itu juga tergeletak di lantai kamarnya dan kehilangan nyawa. Setelah menghabisi kedua korban, Gunawan memberikan sejumlah uang kepada Ide, anak kandungnya, dan memintanya untuk pergi sejauh mungkin. Gunawan lalu pergi meninggalkan rumah, membawa motor milik korban, dan menjualnya di wilayah Rumpit, Kabupaten Musirawas Utara. Uang hasil penjualan motor milik korban itulah yang digunakan oleh pelaku sebagai modal untuk melarikan diri. Pelaku mengaku pada saat pelariannya dia berpindah-pindah tempat. Salah satunya pelaku menumpang angkutan umum, bahkan menumpang menginap di rumah supir angkot tersebut.
Namun pada saat pelaku ini bercerita kepada supir angkot itu jika dirinya baru saja membunuh anak dan juga istrinya, supir angkot itu segera memintanya untuk segera pergi karena khawatir akan terlibat. Pelaku lalu melanjutkan perjalanannya dan berhenti di sebuah pesantren daerah Cikangkung Timur, Rengas Dengklok, Karawang. Di sanalah pelaku sempat menginap dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang cat di sebuah pesantren dengan menggunakan identitas palsu. Atas perbuatannya yang telah menghilangkan 2 nyawa, apalagi satu korban masih di bawah umur, pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara sampai hukuman mati. Eko, adik kandung dari korban Euis, selama ini sering mendengar keluh kesah dari kakaknya tentang kondisi rumah tangga mereka. Terlebih setelah Gunawan mengajak Ide, anak kandungnya, untuk tinggal bersama. Percekcokan sering terjadi. Pernah satu kali Euis mengetahui status WA Ide, anak kandung Gunawan, yang bertuliskan, "Awas satu saat juga mati." Bahkan pernah suatu pagi dini hari jam 2 Euis terbangun, mendapati Ide sedang berdiri di dekatnya dengan memegang sebuah pisau. Ketika ditanya, dengan entengnya Ide menjawab kalau dia akan mencari daun pisang, hal yang tidak mungkin dilakukan pada jam 2 dini hari. Ketika hal ini diceritakan kepada kerabat meminta agar Euis jangan mau tinggal bersama lagi dengan anak kandung Gunawan itu. Tetapi Euis menolak karena niatnya akan tinggal bersama anak itu sampai nanti dia selesai sekolah. Sobat BM, entah apa yang sebenarnya terjadi antara Euis, suaminya, dan anak tirinya itu. Tapi ketika mendengar pengakuan tetangga korban yang bilang si Ide, anak perempuan 13 tahun yang kembali lagi ke rumah itu untuk mengambil HP, sehari setelah penghabisan nyawa terjadi, dan sanggup untuk tutup mulut walau sudah ada 2 nyawa hilang di rumah itu. Kok Om jadi mikir kalau si Ide ini mirip tokoh Lilith, anak umur 10 tahun di film Case 39 tahun 2009. Sungguh anak yang bikin merinding bulu kaki. Semoga Bi Euis dan Gaida sang korban diterima di tempat yang layak di sisi Sang Pencipta. Si Gunawan dihukum seberat-beratnya sesuai permintaan keluarga korban dan masyarakat. Dan si Ide bisa dibina supaya jadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Have a nice day and bye-bye.